Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan sedikit penjelasan tentang prosedur konseling pada penyakit sifilis. Di sini untuk fase yang kita butuhkan ada 4 fase. Yang pertama adalah fase persiapan alat, lalu yang kedua fase orientasi, yang ketiga fase kerja, dan yang terakhir adalah fase terminasi atau penutup. Nah, untuk yang pertama adalah fase persiapan alat. Untuk konseling penyakit sifilis ini sendiri, kita hanya membutuhkan alat tulis dan juga lembar balik. Nah, lalu untuk fase yang kedua yaitu fase orientasi. Sebagai bidan, sebelum kita melakukan konseling atau tindakan kepada pasien, kita terlebih dahulu menyapa pasien kita, lalu kita memperkenalkan diri. Seandainya kita memang baru bertemu pertama kali dengan pasien ini. Setelah kita menyapa pasien kita dan juga memperkenalkan diri, selanjutnya kita menjelaskan tujuan dari konseling yang kita lakukan. Di sini konseling yang kita lakukan adalah konseling tentang penyakit sifilis. Kita jelaskan kepada pasien kita terkait tujuannya, yaitu agar pasien kita mengetahui apa itu penyakit sifilis, lalu apa gejala yang ditimbulkan, bagaimana cara pencegahan, dan juga bagaimana akibat yang bisa ditimbulkan dari penyakit sifilis ini sendiri. Selanjutnya kita jelaskan prosedur yang akan kita berikan kepada pasien kita, yakni di sini kita hanya akan memberikan konseling atau memberikan informasi terkait penyakit sifilis, dan nanti kita akan memberikan kesempatan kepada pasien kita untuk bisa bertanya jika memang pasien kita belum memahami apa yang sudah kita sampaikan. Selanjutnya, setelah kita menjelaskan prosedur tindakan yang akan kita lakukan, kita terlebih dahulu menjaga privasi pasien kita agar selama konseling yang kita lakukan, pasien dan juga kita bisa merasakan kenyamanan sehingga apa yang kita sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh pasien kita. Jangan lupa untuk melakukan konseling ataupun tindakan apapun sebelum tindakan kita sebagai tenaga kesehatan. Untuk upaya pencegahan infeksi, kita juga harus melakukan cuci tangan. Di fase orientasi ini, kita sebagai bidan atau tenaga kesehatan yang akan melakukan tindakan ataupun yang akan melakukan konseling, kita pastikan terlebih dahulu bahwa pasien kita sudah siap untuk menerima konseling atau mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Kita ajak pasien kita untuk fokus agar nanti apa yang kita sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh pasien kita. Selanjutnya, kita memasuki fase kerja. Untuk yang pertama, seperti biasanya, kita mengkaji terlebih dahulu identitas dari pasien kita. Kita tanyakan nama, umur, lalu kita kaji dari agama, semua identitas yang berhubungan dengan data yang akan kita butuhkan. Nah, setelah kita melakukan pengkajian identitas ini, kita samakan dulu persepsi dengan pasien kita. Kita tanyakan kepada pasien kita apakah sebelumnya pasien kita sudah pernah mendengar terkait penyakit sifilis di mana saja, dan juga apakah pasien mengetahui secara umum apa sih penyakit sifilis itu. Nah, jika kita sudah melakukan persamaan pengertian dengan pasien, selanjutnya kita jelaskan tentang pengertian dari penyakit sifilis itu sendiri. Nah, di sini untuk pengertian dari penyakit sifilis itu sendiri adalah infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan merupakan salah satu bentuk dari infeksi penyakit menular seksual. Selanjutnya kita jelaskan kepada pasien kita bahwasannya penyakit sifilis ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah penyakit sifilis kongenital dan juga yang kedua penyakit sifilis yang didapat. Nah, untuk sifilis kongenital ini dia ditularkan dari ibu ke janin selama masa kandungan. Sedangkan untuk sifilis yang didapat bisa ditularkan melalui hubungan seksual, lalu melalui jarum suntik dan juga produk darah yang tercemar.
Selanjutnya, kita jelaskan kepada pasien kita terkait deteksi dini yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya penyakit sifilis ini sendiri. Nah, untuk deteksi dini yang bisa dilakukan itu ada dua cara, yaitu pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan serologis. Nah, untuk sasaran dari deteksi dini ini antara lain ibu hamil, ibu melahirkan, lalu semua penjajah seks, semua pasien IMS, dan juga ibu yang memiliki riwayat keguguran. Selain itu, sasaran dari deteksi dini penyakit sifilis ini sendiri juga kepada semua orang yang memiliki banyak pasangan. Setelah kita menjelaskan kepada pasien terkait deteksi dini yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya penyakit sifilis, kita jelaskan kepada pasien kita terkait gejala dari penyakit sifilis ini sendiri. Nah, untuk gejala yang ditimbulkan dari penyakit sifilis ini ada dua. Yang pertama adalah gejala primer dan juga gejala sekunder. Untuk gejala primer ini sendiri biasanya muncul 10-90 hari setelah bakteri terpapar pada tubuh penderita. Nah, biasanya gejalanya itu berupa luka kecil pada area sekitar kelamin, lalu juga bisa timbul pada area mulut ataupun dubur. Selain timbul luka di bagian permukaan tubuh luar, bisa juga gejala ini timbul pada bagian dalam vagina, lalu bagian dalam mulut, ataupun bagian dalam dubur yang bisa menyebabkan penderita penyakit sifilis ini tidak merasakan bahwa dia sedang mengidap penyakit sifilis, sehingga perlu pengecekan yang lebih lanjut agar bisa mengetahui terkait adanya paparan dari bakteri penyebab penyakit sifilis ini sendiri. Biasanya pada tahap gejala primer ini, area selangkangan juga timbul benjolan yang menandakan adanya pembengkakan kelenjar getah bening sebagai reaksi dari pertahanan tubuh. Lalu untuk gejala penyakit sifilis yang kedua adalah gejala sekunder. Untuk gejala sekunder ini biasanya muncul ruam berwarna merah atau merah kecoklatan dan juga terasa kasar di bagian tubuh. Gejala lain yang bisa menyertakan pada gejala sekunder ini biasanya demam, lalu lemas. Selanjutnya pasien atau penderita akan merasakan nyeri otot, sakit tenggorokan, pusing, dan juga pembengkakan kelenjar getah bening, lalu rambutnya akan sering rontok dan juga terjadi penurunan berat badan yang sangat signifikan. Selanjutnya kita jelaskan kepada pasien kita terkait akibat yang ditimbulkan dari penyakit sifilis ini sendiri. Nah, untuk akibat yang ditimbulkan itu antara lain bisa menyebabkan infeksi pada otak atau dalam bahasa medisnya neurosifilis dan juga bisa menyebabkan kecacatan tubuh. Nah, untuk populasi ibu hamil yang terinfeksi sifilis biasanya bisa terjadi hal yang sangat berbahaya bagi ibu dan janinnya jika tidak diberikan pengobatan secara adekuat. Jika tidak mendapatkan pengobatan yang adekuat, maka kehamilan ibu bisa berakhir dengan keguguran, lahir mati, ataupun infeksi neonatus. Hal ini bisa terjadi pada 67% untuk populasi ibu hamil. Nah, untuk fase kerja yang terakhir, kita harus menjelaskan bagaimana upaya pencegahan penyakit sifilis ini sendiri. Biasanya upaya pencegahan ini adalah salah satu tindakan yang sangat penting dan harus sangat diperhatikan oleh pasien penderita dari penyakit sifilis ini sendiri. Dan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk semua orang yang sehat agar tidak terkena penyakit sifilis ini. Nah, untuk upaya pencegahannya, yang pertama bisa dilakukan dengan tidak berhubungan seksual sebelum menikah. Lalu yang kedua, saling setia kepada pasangan yang sah. Lalu menggunakan kondom apabila salah satu pasangan beresiko terkena IMS atau HIV/AIDS. Yang keempat, hindari untuk pemakaian narkoba. Yang kelima, menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang keenam, mencegah transfusi darah yang belum
dilakukan screening. Yang ketujuh, berhati-hati untuk menangani segala hal yang tercemar oleh darah segar, karena biasanya penularan lewat darah sangat cepat. Yang kedelapan, mencegah pemakaian alat-alat tajam yang tidak steril, seperti pemakaian jarum suntik lebih dari 1 kali. Lalu yang terakhir, segera melakukan pemeriksaan diri ke layanan kesehatan terdekat bila timbul gejala-gejala infeksi menular seksual yang dicurigai. Jadi jika pasien kita mulai mengalami gejala-gejala yang mungkin menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien, dianjurkan untuk segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan terdekat agar bisa melakukan deteksi dini dan juga pemeriksaan untuk mengetahui apakah pasien ini mengalami penyakit infeksi menular seksual atau tidak. Setelah kita melakukan fase kerja, selanjutnya adalah fase terminasi. Nah, di fase terminasi ini kita melakukan evaluasi terhadap pasien kita. Kita tanyakan apakah pasien kita sudah memahami apa yang kita sampaikan. Nah, jika pasien kita kurang memahami atau memang sudah memahami, maka kita sebagai bidan, kita harus melakukan feedback kepada pasien kita untuk memastikan bahwa pasien kita ini sudah menangkap apa yang kita sampaikan. Nah, feedback ini tergantung bidannya sendiri. Kira-kira bidannya mau menanyakan tentang pengertian dari penyakit sifilis, ataupun gejala yang ditimbulkan, ataupun akibat, serta juga upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Tergantung bidannya, bagaimana bidannya ingin melakukan feedback kepada pasien itu sendiri, dan jika ternyata pasien kita bisa menjawab apa yang kita tanyakan dengan baik, dan berarti apa yang kita sampaikan sudah dipahami oleh pasien kita. Nah, jika pasien kita sudah menyampaikan apa yang kita tanyakan, kita tanyakan kembali, kita berikan pasien kita kesempatan, kira-kira pasien kita masih ingin bertanya atau tidak terkait apa yang sudah kita sampaikan. Nah, jika tidak, maka kita akhiri untuk konseling yang sudah kita lakukan. Kita akhiri dengan berpamitan kepada pasien, berpamitan secara ramah dan sopan. Selanjutnya, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, kita melakukan dokumentasi agar kondisi pasien atau konseling yang kita lakukan dapat kita dokumentasikan dengan baik. Seperti itu untuk konseling yang bisa kita lakukan kepada pasien terkait prosedur yang bisa kita sampaikan untuk bagaimanakah penyakit sifilis ini sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.